Saudara, naiknya harga BBM non-subsidi menuai beragam respons masyarakat. Bagaimana sebenarnya dampak hal ini bagi masyarakat? Untuk membahasnya kita akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Selamat siang, Bu Esther. Siang, Mbak Lintang. Baik, Bu Esther, Anda melihat ya dari Indef seperti apa nih dampak yang langsung terasa ke masyarakat dengan adanya kenaikan harga BBM non-subsidi. Tak main-main, ini kurang lebih ada Rp4.000 kenaikannya. Ya, terima kasih Mbak Lintang. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Walaupun kalau kita lihat dari prediksi kenaikan harga BBM ini, saya sudah lama ya memprediksi sejak adanya terjadinya konflik geopolitik antara Iran, US, dan Israel. Kenapa? Karena dalam satu kenaikan harga minyak 1 US dollar per barel itu akan menaikkan defisit APBN sebesar 6,8 triliun. Nah, di sisi lain, dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar sebesar Rp100, maka itu akan meningkatkan defisit APBN sekitar 0,8 triliun. Jadi kalau kita lihat di sini sampai dengan hari ini adanya kenaikan harga minyak ditambah dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap US dollar, itu akan mempersempit ruang fiskal di APBN ya. Nah, sehingga saya memprediksi bahwa kenaikan harga BBM ini ya, itu tentunya tidak terhindarkan lagi dan harus dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, dengan adanya hitungan ya, kalau kita lihat dengan adanya selisih dari 12.300 Pertamax per liter menjadi 16.000 sekian ya, itu kan naik 4.000-an rupiah ya, 4.200 per 1 liter. Nah, ini pengguna Pertamax sebenarnya adalah sebagian besar adalah kelas menengah. Nah, tentu dengan kenaikan harga BBM non subsidi ini, terutama Pertamax dan seterusnya itu akan menggerus daya beli masyarakat, terutama untuk kelompok kelas menengah. Demikian Mbak Lintang. Baik, yang digarisbawahi adalah kelas menengah yang lagi-lagi menjadi apa yang terkena dampaknya gitu. Kerap kali yang menjadi terdampak begitu, tidak termasuk dalam golongan yang mendapatkan bantuan sosial, namun ikut terimbas dengan adanya kenaikan harga BBM non subsidi. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Apa yang harus disiapkan oleh pemerintah? Ya, jadi memang kalau kita lihat kelas menengah ini kelas yang dilupakan mungkin ya. Karena tidak hanya dari imbas harga BBM yang naik ya, tetapi juga dari tingkat suku bunga yang dinaikkan oleh Bank Indonesia. Meskipun saya secara teori ekonomi pun saya sudah menduga ini memang harus dilakukan karena untuk menahan aliran modal keluar gitu, capital outflow, agar tidak terjadi terus-menerus. Kenapa? Karena ini kan kaitannya dengan stabilitas nilai tukar. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu ya? Maka agar tidak sia-sia dengan adanya apa? Alokasi anggaran yang untuk subsidi energi ini ya, kan untuk Pertalite itu masih tetap sama ya harganya ya. Nah, sehingga di sisi lain anggaran dari APBN ini harus dialokasikan untuk menarik ya investor atau investasi asing masuk di Indonesia lebih banyak atau investasi domestik gitu ya. Artinya apa? Dengan adanya investasi, maka pemerintah itu bisa memperoleh multiplier efeknya dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Nah, yang kedua, kalau penciptaan lapangan pekerjaan itu lebih banyak, maka masyarakat bisa mendapatkan kenaikan income real. Nah, sehingga mereka bisa melakukan konsumsi. Nah, pada akhirnya apa? Kalau mereka bisa melakukan konsumsi, investasi masuk ya, kemudian income real itu naik, artinya pada akhirnya kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Baik, Bu, Demikian Mbak tapi Bintang.
kalau boleh saya potong di sini, dari kacamata Anda, apa sih dampaknya terhadap inflasi? Kalau tadi kita melihat dari VT sebelumnya, ada Menkyu Purbaya dan juga DPR yang menyebut bahwa ini tidak terlalu berdampak kepada inflasi karena tidak berpengaruh karena tidak digunakan oleh industri begitu ya. Seperti apa dampaknya untuk Ya, inflasi? ya, betul. Jadi kami sudah menghitung, Mbak, terkait dengan dampak adanya kenaikan BBM non subsidi ini ya. Kalau kita lihat dampaknya memang pada CPI atau Consumer Price Index ini hanya sekitar 1,24%. Dan untuk income real, upah real itu ada penurunan ya sebesar 0,4 atau 0,26 untuk penurunan GDP real. Nah, namun demikian kita harus melihat lagi bahwa memang Pertamax ini tidak digunakan oleh industri, tetapi masyarakat kelas menengah lebih banyak menggunakan. Nah, saya sendiri juga menggunakan gitu ya. Nah, sehingga yang harus diantisipasi jangan sampai ada penurunan jumlah masyarakat kelas menengah ini lebih banyak gitu. Karena tahun yang lalu itu jumlah kelas menengah yang menurun itu sekitar 10 juta. Nah, jangan lupa bahwa kelas menengah ini adalah pembayar pajak yang paling besar untuk penerimaan negara gitu. Jadi harus dilihat lagi ya. Kalau penurunan daya beli dari kelas menengah ini terjadi, maka mereka juga akan mengalami penurunan income real dan ini berdampak pada penerimaan negara. Demikian, Mbak Oke, Lintang. berarti singkat saja Bu, terdekat yang bisa disiapkan oleh pemerintah stimulus seperti apa ini untuk insentif apa yang bisa diberikan kepada kelas menengah? Jangan sampai kelas menengah ini akan menjadi rentan miskin nantinya. Ya, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memitigasi ya resikonya dengan misalnya mereka kelas menengah ini diberikan insentif-insentif ya, tidak hanya untuk misalnya mereka punya kredit ya, mereka diberikan insentif tingkat suku bunga, atau mereka yang punya usaha, mereka diberikan insentif kemudahan sehingga misalnya mereka usahanya tidak bangkrut gitu, Mbak, itu sih. Nah, di sisi lain dari sisi masyarakat juga harus dihimbau bahwa harus bijak dalam mengelola keuangan di rumah tangganya sendiri gitu, Mbak. Baik, ini tentu harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah dan pintar-pintarnya masyarakat untuk mengelola keuangan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Terima kasih Bu Esther Sriastuti, Direktur Eksekutif Indef telah berbincang dengan kami di Kompas Siang. Sehat selalu Ibu. Sehat selalu Mbak Lintang, terima kasih.